Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fatmi Basir Soleh, NPM 100/117/116, Fakultas Hukum. Dengan ini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis atas Perbuatan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Bank. Yang pertama, latar belakang masalah. Korupsi berasal dari bahasa Latin. Corruption atau corruptio dari kata kerja corrumper, suatu kata lain yang lebih tua. Istilah dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Secara harfiah, kata korupsi memiliki arti kejahatan, keburukan, suap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lord Acton tentang hubungan korupsi dan kekuasaan, yaitu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kondisi tersebut seperti yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dengan mana banyak pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, terjerat kasus korupsi. Seperti dalam pemerintahan, dalam dunia perbankan pun telah terjadi beberapa kasus korupsi, antara lain kasus yang terjadi di Bandung, yaitu korupsi penyaluran kredit pada PT Hasuka Sarana Karya oleh Bank BJB Syariah yang merugikan negara hampir 556 miliar dengan terdakwa 4 pejabat Bank BJB Syariah. Tindak pidana korupsi ada dan tumbuh seiring laju peradaban manusia. Korupsi muncul karena perilaku manusia yang menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan. Hal inilah yang menyebabkan korupsi sulit diberantas. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi peran penting bagi hakim untuk mengadili perkara korupsi untuk memberikan putusan yang mendekati hukuman maksimal dari range hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang, baik hukuman penjara maupun hukuman denda, sehingga timbul efek jerah. Identifikasi yang pertama, bagaimana bentuk perbuatan penyertaan para terdakwa dalam tindak pidana korupsi penyaluran kredit oleh Bank BJB Syariah kepada PT Hasuka. Yang kedua, bagaimana peran masing-masing pelaku serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya. Tujuan penelitiannya, untuk pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk perbuatan penyertaan para terdakwa dalam tindak pidana korupsi penyaluran kredit oleh Bank BJB Syariah kepada PT Hasuka Sarana Karya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peran masing-masing pelaku serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya. Hasil penelitian, poin A, analisis terhadap bentuk perbuatan penyertaan dalam tindak pidana korupsi penyaluran kredit perbankan oleh Bank BJB Syariah. Persetujuan pemberian penyaluran kredit di Bank BJB Syariah dilakukan melalui komite kredit, baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang, sesuai limit kewenangannya. Adapun pemberian kredit pada PT Hasuka dalam kasus Aqua bersifat top-down ini, di mana pemberian kredit diputuskan terlebih dahulu oleh komite kredit kantor pusat. Sedangkan kantor cabang hanya melaksanakan keputusan kantor pusat, oleh karenanya yang dijadikan terdakwa adalah anggota komite kredit kantor pusat yang terdiri dari direktur utama, direktur pembiayaan, kepala divisi pembiayaan, dan grup head pembiayaan retail yang telah bersama-sama dalam komite pembiayaan menyetujui pemberian kredit kepada PT Hasuka sehingga memenuhi rumusan perbuatan penyertaan pasal 55 KUHP. Bentuk pertanggung para pidana para terdakwa meskipun diperiksa dalam perkara yang berbeda, hukumannya relatif sama. Terdakwa direktur pembiayaan yang disidang dalam perkara nomor 104 Bitus TPK 2018 PN Bandung oleh majelis hakim yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 2000 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hukuman sebagai berikut: menyatakan terdakwa Yusri Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Namun dalam kasus Aqua, majelis hakim hanya menjatuhkan vonis 1/5 dari hukuman maksimal baik pidana penjara 4 tahun dari ancaman hukum penjara maksimal 20 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dari pidana yang paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Kesimpulan, berdasarkan uraian bab-bab terdahulu bahwa perbuatan penyertaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit perbankan dilakukan oleh pembuat kebijakan dan pengusul serta pelaksana kebijakan,
dengan melanggar prinsip kehati-hatian. 2. Dalam hal terdakwa tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu tidak melakukan perampasan barang-barang milik terdakwa dan pencabutan hak-hak yang mungkin diperoleh oleh negara. Saran perlu dibuat aturan untuk internal Bank Bjuri Syariah untuk pemberian kreditnya dalam jumlah tertentu harus digaji oleh Komite Kepatuhan dan Komite Pemberantasan Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris sehingga hasil kajiannya objektif dan independen karena tidak di bawah pengaruh direksi. Poin 2, dalam rangka memberikan efek jarak, vonis hukum yang mengadili perkara korupsi harus menjatuhkan hukuman yang lebih berat, baik pidana penjara maupun denda dari range hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.